Data mengalami kilasan kecelakaan terakhir dan dia bangkit dengan gelisah menahan kepalanya karena kesakitan. Dia kemudian melepas selimutnya dan turun ke tempat tidur, memegang mangkuk buah dada dan pisau. Naku kemudian berjalan mengelilingi pohon keajaiban mengingat benang itu. Beberapa wanita memperhatikan dia dan mengolok-ngolok. Kemudian Data di pintu, dia tak berdaya mendengar beberapa langkah kaki dan melempar telinganya ke pintu sambil mencoba mendengar siapa orang itu di balik pintu itu. Sima membuka pintu dengan nampan di tangannya melihat tempat tidurnya kosong. Ia berjalan dengan tergesa-gesa dan Data memegang tangannya di belakang dan menempelkan pisangnya di lehernya. Sima menjatuhkan nampan dan teriakan memanggil Cacaji. Data bertanya tentang dirinya. Ia mengatakan canda namun aromanya ketahuan bahwa nurani Data mengatakan dia berbohong. Katakan padaku jika tidak saya akan menganumu sekarang juga. Kembali ke Naku yang masih berjalan mengelilingi pohon eueuh kalieur. Mengikat benang di sekelilingnya, kakinya kacugak beling yang tajam sampai berdarah. Sima menjelaskan bahwa dia menyelamatkan nyawanya, tapi Data kemudian menarik Sima menutup lagi. Meletakkan pisang di anunya kembali. Sima meneteskan air mata kesakitan. Dia perlahan melangkah mundur berkata bahwa suara dia mengingatkan pada seseorang pengkhianat. Sima menurunkan pandangan malu. Caji bahwa Caskar ada di luar. Sima berdiri khawatir. Data melangkah maju dan berdiri di samping Caji. Caji merasa tegang dan bicara dengan pelan dan mengatakan yang sebenarnya. Data melepaskan pisau dan berjalan kembali ke tempat tidur. Caskar memberi Sima perangkat alat perhiasan. Data mendekati pintu dan mendengarkan kompoi mereka dan menurutnya Sima bersekongkol dengan Caskar. Sima membebaskan dirinya dari cengkraman Caskar dan turun. Caskar mengatakan kepadanya bahwa dia telah membunuh Data dan Patilwadi miliknya sekarang. Kemudian Caca datang memberi isyarat kepada Canda untuk mencampur sesuatu dalam minumannya. Sima membuat minuman dan mencampur beberapa bubuk minuman. Caskar pun ambruk di sofa setelah meminumnya. Data di dalam kamarnya menemukan sebuah harmonika. Dia mengingat saat harmonika itu dimainkan olehnya yang diberikan kepada Sima. Sima dan Caskar datang ke kamar dan menemukan Data berdiri di tengah ruangan. Data memperlihatkan harmonika itu dan mengetahui Canda adalah Sima yang sang pengkhianat. Dia meminta Data untuk percaya bahwa dia hanya ingin menyelamatkan dari Caskar. Caca berkata benar dan minta dia untuk tinggal di sana untuk beberapa saat. Data memintanya untuk tidak kasihan pada penglihatannya. Naku memasuki pagar niwas dengan kaki yang berdarah ingked-ingkedan. Kala duduk di sofa dan berkata dengan sebuah ancaman. Naku mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Naku pergi dari sana kala berpikir untuk dirinya sendiri dan berkata bahwa besok kertas berita akan membawanya badai. Malam harinya Canda masuk membawa beberapa makanan untuk Data. Dia menghentikan tawarannya dan meminta dia membawanya untuk pulang. Caca akan membawa pulang setelah pagi tiba. Paginya di pagar niwas, di mana bodyguard membawa sekumpul surat undangan. Oh, sepertinya itu surat kabar atau koran. Mereka memberitahu Baji hampir semua membawa kabar bahwa Data Shirampatil telah dinyatakan meninggal oleh polisi. Baji terkejut meminta bodyguard untuk membakarnya sebelum Naku melihatnya. Bajiro melempar satu lembar dengan kesal dan jatuh di bawah kaki Naku. Dia mengambilnya dan mulai membacanya. Dia membaca dan dia menolak berita tersebut. Kala dan Sudarsono mengawasi semua ini dari balkon. Sudarsono dengan senang menyeringai seperti orang bodoh, tapi Kala berkomentar, kita harus hati-hati bahwa Naku semakin pintar. Nakusa berpikiran bahwa Ayah Sahib mungkin sudah mendapatkan bagian korannya. Sekarang Nandia dan Baji bergegas untuk mencegatnya. Saat itu Ayah Sahib sibuk di puja berdoa menyem-menyem. Baji dan Naku mulai bekerja dan memilih koran tersebut. Ayah Sahib memperhatikan mereka berdua dan bertanya-tanya tentang kehadiran mereka. Baji bertindak seperti anak kecil. Ayah Sahib terus menatap mereka berdua dengan penuh rasa ingin tahu. Baji mengatakan bahwa dia datang untuk mendapatkan berkah. Ayah Sahib segera dia berikan kepadanya. Nah, aku meminta dia untuk makan sebelum pergi.
Baji lalu pergi dan mengalahkannya. Dari sana, Naku bergabung dengan dia dalam pujanya. Kala dan Sudarsono datang ke sana dan melihat mereka dalam doa dan berseringai. Besoknya Canda juga memasuki kamar Datta dan melihat dia duduk di posisi yang sama pada malam sebelumnya dan makanannya tetap tak tersentuh. Caca tiba di sana. Caca tiba di sana bersama koran. Caca menunjukkan kepadanya berita tentang kematian Datta. Dia mengungkapkan kekhawatiran bahwa Datta harus diizinkan pulang ke rumah. Namun Sima menolak bahwa masih ada bahaya di luar sana. Datta yang telah mendengarkan dengan seksama mencengkram dadanya ketika seolah ingin mengalami serangan jantung dan menjadi khawatir keadaan keluarganya. Baji kembali memberi isyarat kepadanya untuk keluar. Dia memberitahukan kepadanya bahwa kabar tentang kematian yang telah dikonfirmasi telah menghantam kota seperti api liar. Dan Patilwadi telah menjadi resah lagi. Baji pun pergi dari sana. Naku di kamarnya di depan foto Datta dan mengatakan bahwa orang-orang Patilwadi cinta dan menghormati Anda. Anda telah melakukan banyak hal untuk mereka. Mereka akan dalam kekacauan jika berita bohong itu menyebar. Dan dia pergi ke lemari Datta untuk mengambil bajunya. Sementara di Patilwadi tahu tentang kematian Datta dan ingin memastikannya dan begitu menuju pagal Niwas. Datta mencoba mencari jalan keluar saat dia mendengar Canda dengan Caskar. Dia mendengar semuanya dan tersandung membuat jalan ke handphone. Tapi sementara di pagal Niwas, Ayah Sahib sedang membaca Ramayana dan Sinta. Dan dia menemukan potongan koran yang mengatakan bahwa Datta sudah meninggal. Ia menangis histeris. Kala Daraso, Rups dan Lela datang ke sana dan mempertanyakan Kala tentang berita tersebut. Kala mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Kekacauan terjadi di Patilwadi. Naku Baji baru datang di mobilnya. Orang-orang mengatakan bahwa Anda tidak memberitahu kalau Juragan Datta telah meninggal. Naku mengambil pistolnya dan semua tertegun. Dia berjalan mendekati kerumunan yang kacau. Setiap langkahnya dibandingkan dengan langkah Datta. Begitu dia mencapai satu kerumunan mengatakan bahwa Anda datang, kami akan menemui ke PN. Bagaimana Anda bisa menyembunyikan hal besar dari kami bahwa Datta tak hidup lagi? Nah, aku mengatakan siapa yang bilang begitu? Dan semua mengatakannya dari surat kabar. Orang-orang tidak percaya dan dia menunjuk senapannya ke salah satu dari mereka dan bertanya kepadanya, apakah Anda benar-benar penduduk desa atau idola Sahib? Mengatakan yang sebenarnya bahwa saya akan menembakmu. Pria itu berkata bahwa dia disogok dan dibayar untuk pekerjaan aksi itu. Dan aku memberinya satu yang ketat dan menamparnya dan bertanya siapa yang memintamu melakukan ini. Orang itu bilang mereka tidak tahu. Jadi saya memberitahu Anda bahwa Datta masih hidup. Tidak ada yang mencoba membakar desa ini. Saya akan mengajar mereka pelajaran dan dia bertanya siapa semua yang ada di bersamaku dalam hal ini. Dan semua mengangkat tangan. Dan dia mengatakan siapapun yang menceritakan kerusuhan, Anda semua akan mencoba dan menghentikannya. Penduduk desa mencoba untuk mengalahkan pengkhianat tersebut dan aku menghentikannya. Dan mengatakan bahwa orang tersebut layak mendapatkan kesempatan lagi dan bahwa kerusakan apapun yang telah terjadi Anda semua akan diganti dari Kazan tidak tahu. Yang penduduk desa mulai bersorak untuknya dan dia mengangkat tangannya sama seperti Datta.